Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi 10 Juli tahun 2022. Hari ini kita akan merenungkan kitab suci tentang kisah seorang Samaria yang murah hati. Sebuah kisah yang diangkat oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada kaum Farisi dan ahli Taurat tentang siapakah sesamaku. Yesus mengangkat kisah ini untuk menunjukkan dan mengajar kepada kita juga di zaman ini bahwa kasih itu adalah sebuah bahasa. Kasih itu tanpa warna. Dan siapakah sesamaku? Sesamaku adalah semua orang yang ada di sekitar kita, baik orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang lagi susah, orang yang lagi senang, orang yang lagi bahagia, orang yang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan, tetapi juga orang yang mungkin sangat sederhana dalam hidupnya. Nah, kisah ini diangkat oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada kita juga di zaman ini, bahwa sesama kita adalah orang siapa saja yang pada kesempatan pertama sungguh membutuhkan pertolongan kita. Dan kita mengalami, dan juga saya pernah mengalami, bahwa seringkali sesama kita adalah justru orang-orang yang mungkin tidak pernah kita kenal, tetapi ketika mengalami kesulitan, mereka justru orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan memberikan pertolongan dengan tulus ikhlas. Itulah yang ditampilkan oleh Yesus dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Ada imam, ada Lewi, ada orang lain lagi yang melewati tempat itu, tetapi tak ada satu orang pun yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong. Yesus menampilkan seorang Samaria yang dipandang rendah, dipandang tidak berharga, dipandang bangsa yang kafir oleh bangsa Yahudi, tetapi memiliki hati yang penuh belas kasih. Bahkan seluruh biaya pengobatan, biaya penginapan, biaya perawatan dari orang yang ia ketemu di tengah perjalanan karena dianiaya oleh penjahat, semuanya dia tanggung. Luka dan dosanya, sakit dan deritanya, semuanya dia tanggung. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya merasa itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Dia menjadikan dirinya sebagai sesama kita, walaupun mungkin kadang mata kita tertutup dan tidak bisa melihat kebaikannya. Yesus memberikan gambaran ini sebagai gambaran dirinya yang memberikan segala-galanya sehabis-habisnya. Tidak penting itu orang berdosa, orang kudus, orang suci, orang yang memiliki kedudukan, orang kaya, orang miskin. Kehadiran Yesus memang untuk semua orang. Saya sering juga bertanya kepada diri saya, apakah saya sudah menjadi sesama bagi sesamaku yang lain dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan? Mungkin kita gampang menolong orang yang kita kenal, orang yang mungkin kita sayangi, orang yang kita kasihi, orang yang terdekat kita. Tetapi kita begitu sulit menolong orang yang mungkin tidak kita kenal, yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan kita, pengorbanan kita, karena mereka sebenarnya sungguh-sungguh membutuhkannya. Maka sering juga Yesus mengatakan, apakah bedamu kalau kamu menolong orang yang bisa membalas kebaikanmu? Menjadi lebih penting dan lebih berharga, lebih mulia ketika kamu menolong orang dan orang itu tidak mampu membalas kebaikanmu. Siapakah sesamaku dalam hidup ini? Mari kita renungkan, kita pastikan bahwa kita menjadikan diri kita sesama bagi yang lain. Kita menjadikan diri kita sebagai teman bagi orang lain dan sahabat bagi orang lain. Karena kita juga pernah mengalami kadang-kadang orang yang tidak kita kenal sekalipun, tanpa kita sadari, tanpa kita minta, justru mereka yang memberikan pertolongan. Kita pandang kepada Yesus yang sudah memberikan diri sehabis-habisnya sebagai jaminan, seperti seorang Samaria ini menjamin orang yang sakit dianiaya ini di tempat penginapan. Bila kurang biayanya, akan saya tanggung setelah saya kembali dalam perjalanan.
Yesus menjadi jaminan hidup kita, dan marilah kita juga dalam arti tertentu menjadikan diri kita jaminan bagi teman-teman, sahabat, orang yang tidak kita kenal sekalipun, agar mereka pun merasakan bahwa memang Allah mengasihi mereka. Kehadiran kita menjadi kehadiran Allah yang membawa sukacita. Kehadiran kita menjadi kehadiran Allah yang selalu menolong. Kehadiran kita menjadi kehadiran Allah yang selalu membebaskan dan memberi harapan. Semoga kita semua dimampukan oleh karya Roh Kudus agar siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun kekayaan atau harta kita, kebahagiaan yang kita miliki atau apapun, mari semoga kita bisa menjadi sesama yang lain, bahkan bagi orang yang mungkin tidak kita kenal sekalipun. Kita menjadi sesama yang lain, bahkan mungkin bagi musuh kita sekalipun. Itulah kebajikan yang paling utama dan melebihi batas, karena disitulah kita menunjukkan pengorbanan diri kita sama Kristus, sama seperti Kristus yang telah mengorbankan diri untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.